Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang muda dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Matius, Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dua ayat firman yang akan menjadi renungan semua kita yang ada di tempat ini, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah dapat? Oke, kita baca. Bagi kaum laki-laki, baca ayat 20. Yang kaum perempuan, baca ayat 21. Siap? Siap? Siap. Siap? Siap. Kalau pendeta tidak pakai mic itu besar suaranya kan? Siap? Siap. Jangan lebih besar suara pendeta. Siap? Siap. Haleluya. Haleluya. Kita baca. Laki-laki baca ayat 20, sesudah itu yang kaum perempuan melanjutkan dengan membaca ayat 21. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus, sama-sama yang kaum pria satu dua ya. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Oh, tidak ada suara laki-laki. Yang laki-laki katakan amin. Ini suara perempuan atau laki-laki? Yang laki-laki tolong angkat tangan supaya lihat jelas. Yang banci atau waria turun tangan. Saudara kan laki-laki kan? Yang laki-laki katakan saya. Baca dengan suara lantang, suara keras. Oke, kasih keluar suara. Siapa di sini tidak ada suara? Yang laki-laki, yang tidak ada suara. Oke, semua ada suara. Lebih keras lagi. 1, 2 ya. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ya, bagi yang kaum wanita atau kaum perempuan silakan baca. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan biar semangat kita dengar firman. Amin. Yang sedang semangat dengar firman katakan saya. Katakan haleluya. Baik, tema firman Tuhan malam hari ini yaitu berani karena Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, berani karena Tuhan. Ya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang muda yang luar biasa, anak-anak sekolah minggu yang dahsyat di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Keberanian itu sangat penting bagi semua orang, termasuk orang-orang muda dan anak-anak kecil. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi dunia yang sangat menakutkan, saudaraku. Itu berarti semua manusia penting untuk mendapatkan yang namanya keberanian di dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Amin. Apalagi kita tahu, semua katakan saya tahu. Apalagi kita tahu bahwa dunia ini sangat tidak baik hari-hari ini. Amin. Kita sedang menghadapi dunia yang semakin jahat, yang serba sukar dan sulit. Karena apa? Karena saudaraku, di dalam dunia ini sudah dipenuhi dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan, dan berbagai cobaan.
yang datang menghadang hidup kita. Betul? Betul? Karena itulah keberanian merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk menghadapi dunia yang penuh dengan teror dan intimidasi. Yang tentunya hal-hal itu bisa saja menakutkan kita, bisa saja membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Karena itulah keberanian sangat kita butuhkan. Katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya keberanian itu berasal dari Tuhan. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, akhirnya manusia itu hidup dalam ketakutan. Saudara perhatikan zaman penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan mempercayakan mereka tinggal di Taman Eden, dan Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa tidak takut, betul? Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, dan mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan, mereka menjadi takut. Itu berarti yang menyebabkan manusia itu takut karena dosa. Dan bahkan ketakutan menjadi sifat alami manusia. Dan tahu saudara, siapapun dia yang dikatakan seorang pemberani, pasti ada takutnya juga. Betul? Itu berarti ketakutan adalah salah satu dari sifat alami manusia. Dan sekali lagi, ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara sedang diintimidasi dengan ketakutan, dengarkan baik-baik orang-orang muda, dengarkan baik-baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita semua di tempat ini, kalau saudara sedang diintimidasi dengan ketakutan, itu datang dari setan. Karena apa? Karena ketika orang takut, dia tidak menikmati berkat damai sejahtera surgawi dalam hidupnya. Amin. Amin. Dan karena itu, keberanian yang benar adalah keberanian yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, keberanian yang benar adalah keberanian yang berasal dari siapa? Betul. Betul atau tidak? Ya. Keberanian yang benar adalah keberanian yang berasal dari, maksudnya kita berani karena Tuhan. Dan karena itu kita belajar dari seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dong biasa panggil Usu. Ketong sonde tahu di pungfam apa? Tain Usu pungfam tode ko lani ko adu ko sapa katong son tahu. Ini mana ko? Alkitab hanya bilang Yusuf. Biasanya kalau nama Yusuf disingkat Usu, atau lebih singkat lagi Us. Yang ada nama Yusuf katakan amin. Usu katakan haleluya. Yang biasa dipanggil Us katakan amin. Ya. Kita belajar dari Yusuf. Saudara tahu bahwa Yusuf berani mengambil Maria. Siapakah Maria yang dimaksudkan di sini? Ibu Yesus. Yusuf berani mengambil Maria sebagai istrinya. Berarti waktu itu Yusuf masih muda. Amin. Sama seperti Pak Pendeta masih muda. Sama seperti saudara orang-orang muda. Artinya Yusuf itu tidak lagi anak kecil. Yusuf masih muda. Dia masih jomblo. Yusuf masih lajang. Yusuf belum menikah. Walaupun Yusuf sudah bertunangan.
Siapakah tunangan Yusuf? Persi. Siapakah tunangan Yusuf? Erni. Siapakah tunangan Yusuf? Maria, yang bisa disingkat Mia. Di sini ada Usu dan Mia. Itu kalau orang roti kan panggil singkat-singkat sah. We Usu, we Mia, kan begitu toh? Jadi ini Usu, dia pun tunangan itu Mia. Yusuf dan Maria. Jadi waktu itu sekali lagi Yusuf masih muda. Dia masih jomblo, dia masih lajang, dia belum menikah, tetapi dia sudah bertunangan. Amin. Tetapi berjalannya waktu, ini yang paling menyedihkan. Tetapi berjalannya waktu, Yusuf tahu bahwa Maria sudah hamil. Kita itu tidak tahu Yusuf tahu dari mana. Apakah Yusuf tahu sendiri karena dia dekat dengan Maria, dia lihat terus Maria. Waktu berkenal dengan dia pun badan begini. Tapi berjalannya waktu, kok di pembadan begitu? Artinya sudah ada perubahan fisik yang dilihat oleh Yusuf. Dia tidak langsing lagi, mungkin sudah langsung. Atau mungkin Mia sendiri atau Maria yang kasih tahu sama Yusuf. Yusuf, Beb mau kasih tahu apa sayang, tapi lu jangan marah ya. Ya kenapa? Behan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Alkitab tidak mencatat dari mana Yusuf tahu, betul? Coba selidiki Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada yang kasih tahu sama Yusuf. Dan kemungkinan besar menurut Pak Pendeta, Yusuf tahu sendiri. Kalau Maria yang kasih tahu, Yusuf tidak terkejut. Karena Maria kasih tahu dengan sebenar-benarnya. Dia hamil karena siapa? Oke? Amin. Haleluya. Jadi saudara, ketika Yusuf tahu Maria hamil, kayaknya dia stres betul. Amin. Biarpun tunangan ini dia hamil. Memang dia pun kawan banyak. Ada Mau, ada PU, ada Thomas, ada Yudas. Pokoknya ada beberapa teman yang memang saya tahu dekat dengan dia. Tapi don't jumpai dengan beta. Tidak mungkin. Saya harus berpikir positif. Tapi karena aku dia hamil ini. Tentunya di benak Yusuf, Maria tidak dengan sendirinya hamil. Oke? Yusuf juga manusia biasa sama seperti kita. Jadi ketika dia tahu tunangannya sudah berbadan dua, dia kaget, dia terkejut. Dan itu yang bergejolak di pikirannya. Kalau Maria berbadan dua, tidak mungkin itu beta pun anak. Karena Yusuf tahu
bahwa ketika mereka berpacaran sampai tunangan, dong memang mempertahankan kekudusan. Bukan pacaran zaman sekarang. Awi baru kenal 1 hari, inlak lagi pun tangan dong dia pegang terus. Yang paling serebai itu perempuan ikut noi. Berujungnya hanya Tuhan yang tahu. Dan dong dua. Soalnya mungkin dong dua saling tahu tuh. Makanya orang-orang muda dengarkan baik-baik. Kalau adik-adik yang masih sekolah minggu jangan dengarkan baik-baik. Karena belum waktunya. Khusus orang-orang muda. Pak Pendeta sonde larang saudara pacaran. Karena Pak Pendeta juga pernah dari sini. Pacaran dulu baru menikah. Bukan menikah baru pacaran. Tapi saudara perhatikan. Dong hanya pacaran, membuat diri kayak sudah suami istri. Nah kalau yang begitu tiba-tiba dia pun pacar badan 2, terus dia pun pacar datang bilang begini, kakak sayang beta takut bilang tapi memang sekarang kenyataan begitu. Kenapa lu ngomong baik-baik tuh? Lu datang bilang begitu, dia bingung. Kakak sayang, lu lihat kosong dia bepung perut. Dia makan sedikit, mah dia tambah besar. Maksudnya, hamil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana bro? Lu pun kerja dia begitu. Bukan tidak mungkin terima. Tapi sayang, bet masih sekolah. Kalau masih sekolah, ngajak pacaran, bego kali kau. Makanya dengarkan anak-anak sekolah, SMP, SMA. Kalau perguruan tinggi tanggung jawab sendiri. Yang sudah bekerja silakan cari pasangan ini. Tapi khusus SMP, SMA, kalau SD buang jauh. Sudah jauh kilometernya. Amin. Yang SMP katakan saya. Lebih semangat lagi katakan amin. Nah, saya besar, amin kecil. Katakan amin. Yang SMA katakan saya. Katakan awi. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau masih SMP, SMA, jangan dulu pacaran. Pak Pendeta ini, dia tahu kok cantik begini. Bejalan sedang dia. Dengarkan yang masih SMP SMA, baik perempuan laki-laki, karena laki-laki juga tidak diizinkan karena apa? Karena begitu habis minyak rambutnya dia tidak cari uang, dia datang sama bapak mana? Bapak, mama, apa minyak rambut? Minyak rambut masih pisah sama orang tua, pacaran lu mau kasih makan istri karena betul? Amin. Yang sudah punya pacar katakan saya. Yang sudah punya pacar tapi dia masih duduk di bangku SMP SMA katakan amin. Wah belum ada. Tepuk tangan dulu begitu. Pokoknya Pak Pendeta dengar saja. Kenapa? Karena Pak Pendeta tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Amin. Jadi Pak Pendeta tidak berdiri jadi hakim karena yang menjadi hakim adalah Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah begitu. Haleluya. Jadi saudara perhatikan. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang berbadan 2, dia penuh dengan ketakutan.
Mengapa Yusuf takut? Karena saudara perlu tahu, Yusuf tahu betul dengan yang namanya hukum Musa. Semua katakan hukum Musa. Hukum Taurat itu Yusuf tahu. Kalau seandainya orang tahu Maria sedang berbadan dua, maka di benak daripada Yusuf berkata apa nanti kata orang. Bagaimana reaksi mereka ketika mengetahui si Maria masih tunangan tapi sudah hamil? Kalau itu ketahuan sama orang Yahudi, akibatnya adalah mereka berdua bisa dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati. Dan karena itulah Yusuf takut. Makanya Alkitab berkata, Yusuf mempertimbangkan itu dengan secara baik supaya dia dapat menceraikan Maria secara diam-diam. Amin. Sebagai manusia saya rasa bijak juga si Yusuf ini. Tapi Tuhan tahu isi hati Yusuf. Amin. Bahwa dalam perkara ini Yusuf tidak bersalah. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan Yusuf dengan hati yang gundah gulana, sedih, bersedih, terus bersedih. Tidak. Makanya Tuhan mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel. Iya bos. Lupi dulu. Dan di situ ada usu. Belianya sedih sekali. Gab, tolong bilang sama dia bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf sedang bersedih, mungkin juga dia sedang meneteskan air mata. Karena dia berpikir, siapa laki-laki yang melakukan hal yang bejat kepada tunanganku. Atau mungkin dia sedang berpikir bahwa Maria sedang mengkhianati cintanya dan merusak hubungan mereka. Ketika ketahuan Maria sedang berbadan dua. Dari kesedihan itulah Yusuf akhirnya mulai tertidur. Adik-adik yang diberkati Tuhan tahu bagaimana cara orang tidur? Tahu. Orang tidur ke mana? Orang tidur begini kok. Tahu adik? Orang tidur ke mana? Tahu? Jadi karena Yusuf bersedih, maka dia lalu tertidur. Mungkin sedikit ngorok. Datanglah malaikat Tuhan. Musuh anak Daud, janganlah engkau takut mengambil minyak sebagai istri. Ketika Yusuf mimpi, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dia mulai bangkit berdiri. Dan ketika dia tahu Tuhan berfirman kepadanya, firman itulah yang membuat Yusuf beralih. Katakan amin. Jadi Yusuf bisa bangkit dari kesedihan, bisa bangkit dari hati yang gundah gulana dengan keadaan calonnya yang sudah berbadan dua. Tuhan datang mengutus malaikat dan berfirman kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari siapa? Roh Kudus. Maka tadinya pikiran-pikiran yang negatif tentang mau, tentang PU, tentang siapa lagi? Itu susah ada di dia pemikiran lain. Dia yang tadinya berpikir kenapa Maria mengkhianati cintanya, itu hilang lenyap. Karena apa? Karena firman yang berkuasa membersihkan hidupnya.
Makanya Yusuf bangkit. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-20. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil siapa? Mengambil siapa? Lebih semangat lagi. Maria sebagai apa? Sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari mana? Dari Roh Kudus. Katakan amin. Perkataan Tuhan melalui malaikat ini yang menyemangati Yusuf untuk bangkit kembali dan percaya diri untuk mengambil Maria menjadi istri yang dia cintai. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu berarti keberanian Yusuf berdasarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Yusuf berani mengambil Maria menjadi istrinya karena Tuhan berfirman kepadanya. Dia tidak dengar dari Maria. Dia tidak dengar dari orang lain, tapi dia dengar dari Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dan berkata, jangan engkau takut. Berarti tadinya Yusuf takut. Tapi karena Tuhan berfirman, dia menjadi berani untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Amin. Sama ketika saudara ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menghadapi dunia yang penuh dengan teror dan intimidatif ini, saudara datang pada Tuhan, dan ketika Tuhan berfirman kepada saudara, saudara menjadi berani untuk menghadapi dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita berani bukan karena sok-sokan. Oke? Kita berani bukan karena sok jago. Dulu belum tahu beta ini. Beta kalau falungku lu tahu. Orang bilang kalau tangan kanan di mana, tangan kiri di mana. Nah itu beta su. Kita berani karena bukan sok berani. Amin. Sok hebat, sok jago. Amin. Kita berani karena firman Tuhan. Kita berani karena Tuhan. Sama seperti Yusuf bangkit dari ketakutan karena Tuhan berfirman kepadanya. Dan itu berarti semua orang pernah takut. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Siapa di sini yang tidak pernah takut? Tentunya semua orang pernah takut. Katakan amin. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya ada dalam ketakutan. Haleluya. Dan sekali lagi kita berani bukan karena sok-sokan, kita berani bukan karena sok jago, bukan karena sok hebat, sok berani, atau juga bukan berani melakukan kejahatan, bukan berani melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, berani mencuri. Apalagi ini mulut suka pingin mau makan mangga toh, mau beli uang sang ada. Woi kebetulan tetangga pun mangga pun buah ada toh. Woi berani ini. Berani apa Pak Pendeta? Berani dicuri itu tetangga pun mangga. Bukan itu maksudnya beraninya. Amin. Atau berani apa? Berani bolos anak-anak sekolah. Halo, yang SD, SMP, SMA, yang berani bolos katakan amin. Yang pernah bolos katakan saya. Oke. Yang suka bolos katakan aye. Memang kalau kamu dari anak-anak kecil dong, lugu semua. Senang memang. Saya juga pernah jadi guru sekolah minggu, jadi saya tahu. Ketong bilang amin, mereka bilang amin. Ketong bilang aman, donju aman.
bukan berani nyontek ketika ujian. Nah, ini kan baru-baru selesai ujian tuh, yang SD, SMP, SMA. Yang kemarin ikut ujian dia nyontek, katakan saya. Kenapa saudara nyontek? Karena berani, betul? Berani baru nyontek. Kalau soalnya berani mana mungkin nyontek. Mulai tulis di kertas, tulis di rok, tulis di paha, semua badan ditulis. Dia pun jawaban, puji Tuhan yang keluar tidak sesuai yang dia tulis. Tuhan bilang bertobat. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita berani bukan didasarkan atas kesombongan, bukan didasarkan atas keserakahan, bukan didasarkan atas keserakahan, kenakalan, kebandelan, atau pemberontakan, kebencian. Tetapi kita berani berdasarkan firman. Kalau engkau bertobat dan orang berkata, "Weh, lu suci, tidak usah pusing dengan itu perkataan." Amin. Masing-masing urus dia pun keselamatan jiwa. Bertobat itu penting. Bertobat dari mana? Bertobat dari rokok. Nah, anak-anak muda di sini yang masih sudah merokok, katakan saya. Pak Pendeta orang banyak. Mana ayat firman Tuhan di dalam Alkitab ada rokok? Coba. San ada. Ya toh? Tapi saya perhatikan di sini orang-orang muda semua ada merokok, oleh bibir-bibir mereka merah semua. Haleluya. Dulu Pak Pendeta juga merokok. SMP saya sudah merokok. Kalau merokok hebat. Ketika saya merokok berhenti rokok, kawan saya bilang, "Wih, lu kayak banci." Kok kenapa saya kayak banci? Lu lihat, dia pun jalan laki-laki normal toh. Lu lihat sekarang sudah pun jalan ini. Dari mana lu bilang banci? Kalau sudah merokok, lu salah kawan. Apa salahnya? Lu suka temu dengan waria? Lu perhatikan mereka. Kebanyakan dari waria merokok. Terus kalau mereka, lu lihat lu seorang laki-laki, lu salah juga. Waria laki-laki, katakan amin. Amin. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mengantuk, katakan amin. Yang sudah lapar, katakan saya. Tuhan mengerti dan Pak Pendeta juga mengerti. Tenang. Amin. Jadi dengarkan baik-baik. Kita harus berani. Tapi keberanian kita berdasarkan firman. Kalau ketika kita berani dan keberanian kita itu salah, jangan diteruskan. Amin. Jangan berani bamaki. Anak-anak yang suka bamaki, katakan saya. Nah, yang mau berhenti bamaki, katakan amin. Tuhan dengar ini malam. Orang tua dengar, anak-anak sudah akui di hadapan Tuhan bahwa mereka pulang son bamaki lain. Ketika ada yang buat salah, bilang, haleluya, salam. Lebih enak dengar toh? Tolong yang suka bamaki. Ada yang berani anak-anak yang suka bamaki atau yang sering bamaki? Jangan yang suka bamaki, yang sering bamaki. Yang berani tolong angkat tangan. Pak Pendeta sudah marah. Anak-anak. Siapa yang sering? Bukan yang suka, yang sering. Pernah bamaki? Puji Tuhan. Pernah bamaki? Wih, luar biasa. Pernah bamaki? Jadi ubah. Yang suka bilang kata-kata kotor setiap hari di rumah, di sekolah, di mana saja bilang haleluya, salam, haleluya, salam. Jauh lebih baik. Amin. Amin. Yang mau ubah bahasa-bahasa kotor dengan sebutan salam, haleluya, katakan saya bagi anak-anak. Dan bukan hanya anak-anak saja, anak muda. Halo. Pernah bamaki? Dengar, harus diubah. Amin. Biar Tuhan datang kelak. Jadi dengarkan baik-baik. Bapak Pendeta tutup di sini. Waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang, dia dikandung,
di kandungan seorang perempuan yang perawan yang bernama siapa? Maria. Dan kita sudah merayakannya sampai pada hari ini di tanggal 25 Desember tentang Natal. Amin. Dia tidak hanya dilahirkan, dia mati, dia bangkit. Itulah yang disebut dengan Paskah. Dan sesudah itu dia naik ke surga. Tapi ada satu peristiwa yang akan dilakukan oleh Tuhan yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Kedatangan yang kedua kalinya ke dunia. Amin. Jadi dia datang 2000 tahun yang lalu tidak sama dengan dia datang ke dunia yang kedua kali. Dia datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi dunia. Dan biarlah Tuhan mendapatkan kita semua melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Semua katakan haleluya. Semua katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Ya, bagi tim altar silakan maju ke depan. Kita tidak hanya ada pemuda dan orang tua, kita juga ada anak-anak dan tentunya mereka sebentar lagi sudah pada jam tidur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Saat hati ini mencari Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian